mele tohar ba memirugi ba kema oha hau hule jeron sekali te seperti pantun be gubernur asesi ada kan lamana menofaluka ita akal sumangi akal bebe na bagali na alse fehede hule tidana oh ita fefu yahobu nah Pak dosen yang kami hormati Sir Edward dan ada di kami mahasiswa PGSD calon guru masa depan dan teman-teman di Museum Pusaka Nias yang hadir pada pagi hari ini. Menarik sekali. Mengapa menarik? Tadi saya bilang sama teman saya ini Pak Fauzi Sekilaya, wah mendengarkan mata kuliah itu pedagogi dan juga etnoteknologi. Itu saya teringat ketika saya kasih mata kuliah umum di Vietnam, di Ho Chi Minh, di Universitas Ho Chi Minh. Saya kasih ini teman saya, ya ada 100 mahasiswa yang hadir sekitar itu dan juga dosennya. Dan pada pagi hari ini ternyata ada yang lagi serius tuh. Bagus sekali. Kenapa? Pertanyaan sekarang ini sering sekali kita berefleksi mau mengajarkan anak kita berdasarkan pembentukan karakter. Pendidikan itu kan pembentukan karakter berdasarkan apa? Jadi kita pendidikan itu untuk membentuk karakter. Karakter apa yang mau dibentuk? Jawabannya kita harus kembali ke tadi etnopedagogi. Kalau tidak ada itu, bagaimana Anda membentuk karakter? Berdasarkan apa? Berdasarkan sekarang Pancasila, Pancasilanya juga tidak lengket dalam hati kita. Berdasarkan firman Tuhan juga masing-masing kita punya agama dan juga tidak lengket. Lalu berdasarkan apa? Akar kita adalah kebudayaan. Pohon itu, ibarat pohon itu akarnya itulah yang menghidupi dia. Dan begitulah kebudayaan itu. Kearifan kita itu, kebudayaan itu mendukung kehidupan dan membuat hidup manusia. Kalau tidak mendukung kehidupan dia, bukan kebudayaan. Kalau tidak mendukung, memberikan kesempatan kepada manusia pemiliknya, pemiliknya ini, pemilik dan penciptanya. Ada pemilik dan penciptanya. Kalau itu tidak memberikan perkembangan, itu bukan kebudayaan. Pada prinsipnya. Menarik itu. Nah, kalau kita membentuk karakter berdasarkan tadi kearifan lokal, local wisdom. Apa yang kita tahu tentang local wisdom? Maka saya mulai kita praktek misalnya, sekarang daerah luar banjir dengan kalau mulai acara berpantun. Ada hobi berpantun sama kayak Bapak Ama Alvin Ruru. Nah, senang saya mendengar. Tapi kita lebih senang mendengar kalau pantun itu kita punya kearifan kan? Bayangkan orang tua kita itu kalau bertutur ya dengan amai dolanya, dengan kata-kata bijaknya, dengan handy-handynya. Kan itu macam-macam pantun itu. Ada handy-handy, ada kata-kata bijak, hanya nasihat saja. Ada mungkin 2-3 kata. Ya. Dia tidak bersair panjang. Nah, itu satu kearifan yang memiliki pesan. Kalau kita bilang tadi kemudian berdasarkan local wisdom, kita mau bertanya ini, kalau kita mengajarkan sesuatu. Lamane badana soal lewa. Hadiah bodege jami bamanu. Misi dijawab ke. Ada bodege jami? Iwo nia. Tengah fahania ba? Tengah atenia. Hadai iwo nia. Apa artinya itu? Karakter seseorang akan dilihat dari caranya berbicara. Jadi tata bahasanya ketika dia berbicara, disitulah dilihat, manusia itu berperadaban, berkeadaban. Baik, kan kalau tutur bahasanya kan? Tetapi tidak dilihat dari tutur usianya atau tata usianya. Mau usianya 90 tahun, kalau bicaranya ya
kasar, falelele mana hula, ya nih, mangeli-ngeli mana, dan mana cobaannya NATU, ya, kan gitu kan? Asuraga, babi dauga, itu tidak mencerminkan apa namanya itu yang dikatakan orang tua kita tadi. Akan sumange, adia misambung, akan lebewe, na fede no alese, fede hule tidak. Tuh, apa? Kenapa diakhiri dengan air? Berbahasa. Nah itulah anak kita nanti bertutur. Kita mulai dengan bertutur tata krama yang sopan. Itu diukur dulu. Jadi itu pengetahuan kearifan yang harus kita transfer karakter itu kepada generasi muda kita. Museum Pusaka Nias Pak Harifah mulai ini bulan ini kita launch satu program baru ramah anak khusus usia dini. Apa yang kita ajarkan khusus adalah permainan tradisional Nias. Jadi mengapa? Ya semua diimpor. Jadi tidak muncul keunikan dan karakter kita. Kita punya permainan tradisional. Nah kemarin 2 hari yang lalu kelompok terakhir. Nanti sudah mendaftar sekolah-sekolah. Jadi mereka diajarkan permainan tradisional Nias untuk melepaskan anak-anak kita, ya paling tidak 100% bersandar pada game. Gadget ya, HP. Kita lepaskan sedikit itu dengan permainan tradisional Nias, dan nanti itulah kemudian bisa dijadikan adik-adik kami menjadi ice breaker atau ice breaking. Sekarang disebut ice breaking. Kalau saya sebut ice breaker karena itu pemecah, ya, pemecah suasana yang beku. Jadi itu permainan tradisional bisa. Nah, ada gerakan badannya, berapa pembangunan timnya, ada cerianya, happy-nya. Kan itu. Jadi tidak hanya melulu melihat misalnya patung. Kalau hanya melihat patung, kalau kamu tidak gali idenya, kan tidak dapat apa-apa kan? Kamu harus belajar melihat. Melihat itu tidak melihat saja. Kenapa? Banyak orang melihat tetapi tidak melihat sesungguhnya. Ada banyak itu. Nanti kalau datang ke sini sudah pernah ke museum? Sudah Pak. Apa yang kamu lihat ke museum? Tidak ada. Itu artinya tidak melihat. Tapi kalau melihat itu, apa ini? Dia diikuti oleh pertanyaan. Apa ini? Bagaimana ini? Ya, bagaimana apa mereka buat ini? Ada pertanyaan, mengapa mereka buat ini? Apa tujuannya? Jadi baru di situ sudah melihat. Kalau hanya melihat begitu saja, semua juga melihat tapi tidak tahu apa-apa. Nah, maka gunakanlah museum kita, adik-adik calon guru, untuk mendapatkan inspirasi soal pembelajaran kearifan lokal. Nama-nama tadi saya dengarkan nama-nama tumbuhan. Kita ada obat tradisional di sini yang menangani. Nanti bisa diajarkan, diberitahu apa namanya. Sampai di situ. Kenapa? Obat tradisional itu satu kearifan yang luar biasa. Karena untuk hidup kan, belum ada dokter dulu, belum ada perawat. Jadi untuk hidup, maka di Museum Pusaka Nias itu sengaja kita hadirkan. Nah, begitu yang lain-lain, rumah adat, patung lain sebagainya, macam-macam seni, berbagai keahlian teknologi, ya, etnoteknologi. Jadi itu dengan misalnya pembangunan atau pembuatan sesuatu, mulai dari pembuatan api, pembuatan rumah, bercocok teknologi pertanian, itu semua masuk. Itu. Jadi adik-adik sekalian, saya harap museum digunakan tidak hari ini. Karena siapa yang mengajarkan dan mempelajari itu? Teori budaya itu sekedar saya bilang saja bahwa ya, segala sesuatu yang kita miliki yang kita peroleh hanya dengan belajar. Yang kita peroleh hanya dengan belajar. Jadi budaya tidak muncul sendiri, karena itu kalau muncul sendiri itu naluri namanya.
kan, tapi hanya dengan diperoleh dengan belajar, dengan menggunakan akal. Nah itu lagi kan, menggunakan akal atau pikiran. Jadi kalau kita berbudaya itu kuncinya di akal dan pikiran dan juga belajar. Jadi ada dua itu, akal atau pikiran dan belajar. Maka budaya akan berkembang. Kalau tidak, sama sekali tidak akan berkembang kebudayaan kita. Jadi adik-adik sekalian, nanti silakan kalau sudah berkunjung nanti, kalau ada hal-hal yang masih mau penasaran, kami siap. Jadi pemandu sudah ada. Nanti kalau apalagi nggak apa-apa, kita diskusi setelah jalan semua. Nanti diatur oleh teman-teman. Kita hadir di sini sebagai Ononiha, kita bagusnya yang membicarakan tentang kebudayaan kita, bukan orang lain yang membicarakan kebudayaan kita. Paham dulu tentang diri kita. Nah, supaya nanti kalau keluar atau ajarkan tidak sesat ajar ya. Tidak sesat ajar atau ajaran sesat. Ya, misalnya adik-adik sedikit memprihatinkan berita-berita di media sosial selalu menjelek-jelekan, mengatakan, tahu bah orang Nias itu kalau pengantin mempelai pertama wanita itu gak tidur loh sama suaminya, sama siapa dia tidur, kan jelek sekali kan, karena itu sesat ajar, sesat ajar, dan dia mengajarkan ajaran sesat karena dia tidak tahu bahwa tidak demikian. Dan itulah yang harus kita tahu. Harus kita tahu mengapa kita bisa berani bantah itu tentang asal usul kita, tentang berbagai kearifan kita yang jauh dan tidak kalah dengan suku-suku bangsa lain. Jadi kita di sini sudah berdebat dengan profesor, mau dokter mau apa dia, ya kita tunjukkan bahwa orang Nias itu berkualitas, termasuk Sir Edward ya, berkualitas. Dan saya senang kalian diajak untuk kembali ke akar, back to root ya. Kalau tidak, ya putus. Nanti suatu saat kita cerita tentang pohon bewe, kalau ada waktu lain, dan apa arti bewe suatu saat lagi. Terima kasih. Semoga museum kita semakin dekat di hati kalian. Tapi sebelum masuk, karena nanti kita perkenalkan salam museum Pak ya.